rohnya loading adalah loading, tubuhnya loading adalah loading. Itu yang dimaksud di situ. Oh, iya iya Bagaimana iya. rohnya loading bukan loading? Gitu. Jadi itu membuktikan justru dia mengaku dia di situ Bapa. Bapa di dalam aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Makanya dikatakan di dalam Yesaya 46. Ya kita lihat data ya. Yesaya 46 ayat 5. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Tidak ada. Dia nggak sama dengan apapun. Lalu kalau ada tiga pribadi, berarti ada yang sama-sama Tuhan. Itu belum beres sama kalian teman-teman. Pak Jack. Ya kan, sorry to say itu. Jadi kalau dikatakan ada tiga pribadi, berarti ada yang sama di situ. Ada yang sama. Sama-sama Elohim. Makanya saya selalu mengatakan dengan sarkas bahwa Tritunggal itu mengatakan ada tiga Tuhan punya KTP yang berbeda, tapi sama-sama Tuhan, satu kakak. Itu sarkas saya sebenarnya Jadi untuk kalian itu introspeksi diri yang yang berpaham Tritunggal ini. Karena begini ya, sebenarnya Tritunggal itu kan hasil dari kongko-kongko ataupun dari uh, konsili manusia kan. Itu kan manusia yang berkonsili menafsir Alkitab. Jadi jadi Tritunggal itu menurut Bang konsili abad Nabi, ketiga. menurut Bang Nabi Yesus itu Bapa gitu. Bukan menurut saya, menurut Yesus. Kok menurut saya? Jangan dengarkan saya, dengarkan firman Tuhan lah. Iya, Kok menurut ngapain karena saya tafsiran menurut Abang itu saya? kan tafsiran Abang itu nggak ada dalam pengajaran teologi sebenarnya. Bahkan itu udah dikutuk dalam semua turun-temurun Loh, oleh seluruh pakar teologi. Seperti mengatakan Yesus itu Bapa dalam pemahaman Oneness atau Sabellian. Jadi gini, coba bagaimana Abang menanggapi kata ehad itu artinya jamak. Itu jelas dikatakan jamak Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menciptakan. Ya, aku baca Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, kita di situ berbicara jamak. Jadi memang Bang, Allah kita itu jamak Bang. sudah. Kemudian di dalam Yohanes Macet 14, dia itu. Yohanes Coba 14 Bang, ayat cek. 16, bentar dulu. Eh, aku di dalam Kejadian Ulangan 6 ayat 24, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad, itu berbicara ehad, bukan yahid. Ehad itu artinya eh, tunggal yang jamak, bukan yahid. Kalau yahid itu tunggal yang bersifat tunggal, kalau ya ehad itu tunggal yang jamak, satu yang jamak atau satu yang berpribadi jamak. Itu makanya dikatakan Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menciptakan, itu berbicara kita jamak. Kemudian coba dipertegas lagi oleh Yesus sendiri. Yesus sendiri langsung yang mempertegaskan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Dia satu, mengatakan dia satu dalam satu hakikat. Dan juga Yohanes 14 ayat 16, aku meminta kepada Bapa dan Bapa akan mengirimkanmu ke roh penolong yang lain, seorang penolong yang lain. Ada seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Berarti ada tiga pribadi di dalam satu hakikat Allah. Yesus yang adalah sang anak meminta kepada Bapaknya mengirimkan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Jadi ada tiga pribadi dalam satu hakikat Allah, dan begitulah kebagaimanan Allah itu. Makanya jelas dikatakan menggunakan kata Elohim. Elohim yaitu Eloah dan yang Im itu artinya jamak. Jadi memang kebagaimanan Allah itu satu esai yang jamak Bang Nabi. Jadi bagaimana Abang bantah itu Kejadian 1 ayat 26 mengatakan bahwa menggunakan kata alam menciptakan segambar dan serupa dengan kita. Dan kemudian pemahaman Abang itu sebenarnya nggak pernah ada diajarkan dalam pengajaran teologi. Aku nggak tahu Bang Nabi itu dapat pengajaran dari mana, atau mungkin hanya belajar sendiri. Nggak, karena dalam pengajaran teologi nggak pernah mengatakan Yesus itu Bapa. Makanya dikatakan bahkan ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa semalam-malaman, dia itu berdoa kepada Bapaknya, bukan berdoa kepada dirinya sendiri. Masa dia berdoa semalam-malaman, itu berdoa pada dirinya sendiri, gak mungkin. Dia berdoa kepada Bapaknya. Begitu, Bang Nabi. Lanjut.
Kalau begitu berarti jangan bilang Tuhanmu satu, Ehad. Berarti Tuhanmu lebih dari satu. Jujur dulu abang, jujur dulu biar kita bisa bergerak. Kalau abang masih ngotot di satu, itu namanya abang itu ngeyel, gitu loh bang. Posisikan dulu memang Tuhanmu tiga seperti kata si Edis. Dia memang mengaku Tuhannya tiga. Edis kan keren dia walaupun sesat. Bukan. Kalian ini Bang kan Abang, nggak keren, nggak. Nabi salah paham. Ah. Salah paham. Itu berbicara Loh. satu yang hakikat. Contoh seperti saya satu memiliki tiga keadaan. Contoh tubuh, jiwa dan roh yang saya miliki dalam satu hakikat saya manusia. Begitu juga dengan Allah. Allah Jadi menurutmu yang kau disebutnya tiga Bapa pribadi? memiliki firman dan roh. Iya, jadi kalau begitu abang tiga pribadi atau satu pribadi? Nah, jangan samakan dengan manusia. Kalau manusia terbatas atau Lah, nah, ngarang katakan aku lagi berbicara gimana analogi, sih? Bang. Aku berbicara analogi contohnya. Kenapa Contoh abang aku bikin kita bikin contohnya abang? Berarti abang tiga analogi pribadi lah. matahari, Bang. Coba kalau matahari kan matahari ada bolanya, kemudian sinarnya itu juga disebut matahari kan? Nah, dan juga Ada berapa matahari? satu, betul nggak satu? Tetapi sinarnya itu sama nggak dengan bulatannya itu Kenapa materinya? kau pisah-pisahkan membuat kau pening? Kenapa kau harus memisah-misahkan itu sehingga membuat kau pening? Justru Tritunggal Itulah makanya aku bilang satu dalam itulah esensinya. ajaran manusia itu. Ikan cuma Itulah analogi. ajaran manusia itu. Enggak, tetapi Yesus Lah ngapain mengatakan kau buat analogi yang membuat kau pening? karena Bang Nabi nggak ngerti yang ku sampaikan. Contoh Loh, kau kayak nggak ngerti? lalu bantah saja kejadian 1 ayat 26. Bagaimana Allah mengatakan alam ciptakan menggunakan kata kita? Bantah. Sanggupkah Anda Di ayat membantah itu? 27-nya membantai itu, ayat 27 membantai itu, sudah membantai itu. Baca ayat Iya. 27-nya. Apa? Baca ayat Gambar Allah 27-nya. diciptakan dialah. Sini menggunakan kata Baca ayat 27-nya. sini menggunakan kata Elohim. Diciptakannya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Nah, Allah ini kan kata Ya kita. kan? Iya Ya kan? Allah di sini kita bukan di dalam Iya kejadian kan? ayat 26-nya. Baiklah kita, berfirmanlah Allah. Allah loh yang berfirman. Berfirmanlah Allah. Allah di sini kan, baiklah kita. Yang berfirman ini Allah mengatakan baiklah kita. Jadi yang kita ini ya Allah itu sendiri. Makanya dikatakan di ayat 27-nya itu menurut gambarnya yang adalah Allah yang jamak itu. Kenapa bukan gambar mereka? Kenapa bukan gambar mereka? Kenapa gambarnya? Memang Allah itu Esa, Allah Esa yang berjamak. Allah Esa. Ngarang aja kau. Enggak Mana kau ngarang? Makanya dikatakan Kenapa kau bilang 30, aku dan Bapa seharusnya adalah di situ? satu. Ada dua subjek, ada dua pribadi, dua subjek. Aku dan Bapa adalah satu. Itu dua subjek yang dalam satu hakikat. Kemudian dalam Yohanes 14 ayat 16, Yesus meminta kepada Bapaknya. Sekarang saya tanya, Yesus memang satu realita bukan? Ya dialah satu realita. Emang ada realita yang lain rupanya? Kemudian ketika dia meminta kepada Bapa, dia benar meminta kepada Bapa atau berpura-pura? Gimana kau? Jadi ada bapaknya, siapa kakeknya? Enggak, aku nggak ngomong gitu. Kita berbicara di peranakan itu dalam pasal dengan Allah. Allah itu berbicara non materi. Kalau dia punya kakek, Allah itu adalah roh. Sebentar, aku tanya dulu. Ketika dalam dari tadi kau yang ngomong gimana? Sebentar dari tadi kau yang ngomong. Karena Bang Nabi nggak menjawab. Dari tadi kau aja lo yang ngomong. Coba berpikir dan jujur. Mungkin nggak Yesus berbohong? Aku belum ngomong, kau sudah ngomong. Aku belum ngomong, kau sudah ngomong. Gimana sih kau? Gantian lah. Pertanyaanku lah dulu. Satu pertanyaanku. Abang jawab jujur ya. Apakah Yesus berdusta atau enggak? Ketika Yesus mengatakan aku meminta kepada Bapa, Yesus itu berbohong nggak? Beneran meminta kepada Bapa nggak? Atau berbohong dia mengatakan itu? Sudah. Kalau kuikuti maumu, berarti Tuhanmu lebih dari satu. Tiga itu pribadi dalam poinnya. Ya. Karena ada bapaknya. Iya, sebentar lah. Jadi karena dia meminta kepada bapaknya harus meminta kepada kakeknya. Nggak ada kakek, jangan nambah-nambahin lah, Bak. Masa ngomongin karena nggak mungkin ada bapak Tuhan kalau nggak ada kakek Tuhan. Kalau itu kau anggap sebagai realita, itu kan metafor. Sama seperti anak tangga, emang tangga beranak. Nah makanya kalau kau mengatakan dia benar-benar meminta kepada bapaknya, berarti Tuhanmu berkembang biak. Harus kau cari tahu siapa kakeknya. Begitu caranya, Bang. Makanya aku katakan di situ. Dengarkan dulu. Dengarkan biar ku sampaikan sama Abang. Begini, Bang.
Kan sudah kutunjuk, aku bawa dalil tadi kan, Yesaya itu kan, Yesaya 46 ayat 5 itu, dengan siapa kau samakan aku? Kita lihat lagi Yesaya 44 ayat 24, dia seorang diri bang, bukan tiga diri. Yesaya 44 ayat 24, kita lihat ya. Jadi kenapa kalian ini menjadi aneh? Nah, beginilah firman Yahweh penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Yahweh yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri. Kenapa kalian bilang tiga pribadi? Apakah Tuhan perjanjian lama berbeda dengan Tuhan perjanjian baru? Gimana sih? Makanya kalau saya mengatakan, Bang, gimana? Bang, itu Yesaya itu Yesus belum ada, Bang. Yesus Bukan firman Tuhan begitu. firman Tuhan, tetapi Yesus itu berbicara ketika menjadi manusia, dia mengatakan di Yohanes 16 ayat 32. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Aku coba baca Yohanes 16 ayat 32. Aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Itu berbicara Yesus itu ada dengan Bapa yang adalah satu. Makanya dikatakan Yohanes 30, aku dan Bapa adalah satu. Jadi memang Yesus tidak seorang diri. Ada Bapa yang menyertai Yesus. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 16, Yesus beneran meminta kepada Bapanya. Dan begitulah kebagaimanaan Allah kita itu, satu yang bersifat pribadi jamak. Begitu, Bang. Makanya dikatakan di... Jadi kalau kamu tadi, jadi begini. Bentar dulu. Kata ehad itu, Bang, ehad itu bukan satu yang tunggal Yahid. Yahid itu kan memang beneran satu. Kalau ehad itu satu yang bersifat jamak, Bang. Makanya Bang harus ngerti dulu. Jangan ngomong ehad tapi nggak iya ngerti. jamakmu, Tuhanmu lebih dari satu maksudmu kan? Tiga pribadi Tuhan dalam satu hakikat. Iya, lebih dari satu Tuhanmu kan? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad, Allah itu satu yang bersifat jamak. Contoh seperti abang atau H2O. H2 itu kan satu, benar nggak? H2O satu. Tetapi dalam rumus kimianya ada H dan juga oksigen H2O. O-nya satu, hanya dua, helium 2, O-nya satu. Nah itu kan tetap satu air itu. Nah begitu juga Allah itu adanya tiga pribadi yang jamak dengan satu hakikat. Begitulah Allah itu, maka dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Dan Yesus tidak seorang diri, ada Bapa. Iya, jadi jangan mengatakan bahwa Yesus itu berpura-pura berdoa. Makanya aku bilang begini, Bang. Makanya aku bilang begini, Tuhanmu bukan satu-satunya, tetapi salah satunya. Itu Tuhan Abang, salah satunya. Enggak, karena nggak ada salah satunya. Jangan Abang bilang lagi Tuhan Abang satu-satunya. Berbicara pribadi itu bukan berbicara tiga hakikat. Berbicara pribadi itu. Brother, jangan. Iya, brother, saya bilang jangan kau ngomong sama dia ini tidak berkelas. Sabar, Jendriko, kamu naik-naik tidak boleh menghakimi. Ada berapa pribadi? Di sini kita diskusi. Sabar, izin sedikit ya. Ini di sini juga ada saya punya bunda yang cantik, baik hati dan tidak sombong, pintar menabung, pintar memasak, pintar berhutang. Jadi begini, Anda jangan coba-coba Anda naik terus Anda menghakimi dia ini tidak boleh, dia ini tidak boleh. Ini Bang Jeff dari tadi saja berusaha untuk menjelaskan, karena Bang Jeff itu sadar diri bahwa bukan dia yang bisa memberikan kepahaman kepada Bang Napi, tetapi semoga Yesus memilih. Begitu juga Bang Napi. Tiba-tiba Anda naik langsung Anda mengatakan, jangan berikan kepahaman ke dia tidak. Coba kalau saya lepas Anda punya tali, Anda pasti mencret lawan si Napi 28 ini. Apalagi lawan saya punya Bunda Rose. Jangan Anda lari-lari ya. Oke, boleh. Oke, Bang Jeff, kita lihat dulu Bunda. Selamat malam. Siapa ini? Halo Bunda. Iya. Oke, baik. Karena saya ini Siap. Semua aku kenal. Soalnya Iya. udah pernah diskusi juga. Makanya itu. Ya, silakan. Ketemu kan ya. Iya, Bang Jeff sering Ogi ketemu, silakan. Di Rumia Mantap. Basong. Ya, semoga di sini saya bisa dapat pencerahannya, karena saya ini dari tadi model mencatat saya ini ya. Saya mencatat semua. Silakan begitu. Kalau ini Jendriko ini kalau dia diskusi sama saya, data dengan macet lebih banyak macet. Iya.
Begitu. Silakan Bang Jeff. Silakan Bang Jeff. Selesaikan dulu dengan Bang Napi 28. Nanti kalau Bunda Rose mau masuk, silakan masuk. Bang Jendri kalau mau masuk, silakan masuk. Biarkan mereka berdua dulu. Ini bukan masalah ilmu tapi masalah adab, ya. Silakan. Selesaikan dulu, silakan. Jadi memang nggak bisa mengatakan ketika Yesus berdoa itu nggak bisa dikatakan berpura-pura berdoa. Yesus itu ketika berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Bapaknya. Dia itu nggak berpura-pura. Dia berdoa kepada Bapaknya, Bang Nabi. Nggak mungkin seorang Tuhan Yesus, dia itu membohongi kita. Ketika dia berdoa, beneran berdoa kepada Bapaknya. Kemudian ketika di Yohanes 14 ayat 16, Yesus meminta kepada Bapa. Itu dia beneran meminta kepada Bapaknya. Nggak mungkin seorang Tuhan yang kita percaya Tuhan itu berpura-pura meminta atau membohongi kita. Dia berpura-pura meminta kepada Bapaknya. Makanya dikatakan Yohanes 14 ayat 16 itu Iya. merujuk kepada Yohanes 20 ayat 28, Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu, itu berbicara Yesus dan Bapa itu dalam Kalau memang dia dalam arti literal. Logis Iya. juga logis. Ini logis karena logis Kalau itu logika arti betul. literal, iya. Jadi kalau saya mengatakan di dalam Alkitab itu sebentar. Itu bukan jamak pribadi. Itu jamak kemuliaan. Sama seperti contoh langit. Langit ini kan satu, tapi langit ini ada di mana-mana di dunia ini. Itu jamak kemuliaan. Tetapi kalau kalian kan membuat jamak pribadi, jamak pribadi, Oh, ada iya, tiga betul. pribadi yang berbeda-beda. Makanya Tuhanmu tiga. Itu. Carilah kakeknya dulu, tunjukkan sama saya kakeknya. Itu aja lah dulu kerja tugasmu Bang Jack. Udah itu aja lah. Nah, Oke, itu siap. berbicara- Mungkin Bang Jendriku, Bang Jack mau masuk, silakan. Iya, berbicara Yohanes 1 ayat 18 yang berbicara anak-anak Allah atau putra, itu berbicara monogenes theos. Nah, monogenes theos itu berbicara Allah yang unik di mana sang anak itu beneran keturunan dari Bapa secara keilahian dan bersifat transenden dan maha hadir. Karena Allah itu kan adalah roh, tidak ada peranakan. Jadi yang Keturunan bersifat pula katanya. Berarti Tuhanmu beranak pinak. Berarti Tuhanmu beranak pinak ini keturunan. Ini parahnya kan? tidak Allah itu tidak pernah anak beranak karena memang Allah itu adalah transenden dan omnipresent yang bersifat kekal. Tidak ada waktu baginya untuk Kenapa kau melahirkan. bilang dia keturunan? Berbicara monogenes theos itu berbicara Allah yang unik Nah, di mana anak itu merupakan satu jenis dengan bapaknya. Itu mono adalah satu, genes adalah jenis. Jadi memang berbicara satu jenis dengan bapaknya yang bersifat Allah Elohim yang jamak dalam yang esa. Jadi berbicara monogenes theos itu berbicara keunikan Allah. Begitu. Itu Atau lanjut Bang Jendri itu itulah ada yang kalian mau- lahir kalian dari congornya Tertullianus. Kalian lahir dari congornya Tertullianus. Inilah hasilnya. Inilah hasil congor Tertullianus itu. Ya, sekarang aku tanya Oke, ke Bang coba. Nabi. Hasil dari congor silakan. Tertullianus dan Athanasius. Sekarang aku tanya Bang Nabi, berarti Bang Sudah Nabi dibilang nolak dia semua satu-satunya. ayat Alkitab. Ngarang lagi kalian. Ya. Ngarang aja. Oke. Kemudian, saya Bang, akan jelaskan. Aku bukan dulu. menolak Alkitab, aku menolak congormu. Gimana kau? Kau Ya, tidak kan bisa tahu nggak membuktikan kata bahwa Allah ada itu? kakeknya. Buktikan dulu kakeknya. Kalian Tahu nggak kata Allah yang berasal dari bahasa Yunani Mana Elohim, Ibrani yaitu Elohim. Elohim tahu nggak arti Elohim, Bang Nabi? Bang Nabi tahu nggak arti Elohim? kemana-mana Legion. Kenapa kau lari-lari kemana-mana? Begini, Fokus sudah. dulu kau, cari Kalau mau dulu. ya.
Kalau mau debat dengan dia jangan seperti itu, brother. Langsung to the point saja, tiktokan saja langsung dengan dia. Jadi begini, kamu cari kakeknya, karena di Alkitab cuma hanya bapak dan anak. Kakeknya nanti kamu cari PR-nya ya. Karena di Alkitab tertulis bapak dan anak. Tidak ada disebutkan. Gimana Kalau kalau kau mau paksa, nggak ada kakeknya cari itu gimana kan kau ceritanya itu? paksa. Iya, kan kamu minta kakek, kau cari karena kami tertulis Ya dalam kau yang Alkitab cari, kau bapak dan Tuhan anak. bertiga. Kami tertulis bapak Mana dan kau anak, ini? tidak tertulis kakek. Cari Nanti kamu kakeknya dulu, kakeknya. cari dulu kakeknya. Karena Baru di aku Alkitab percaya. kita Gini, kalau kau cari kita membahas kakeknya Alkitab. ada 3 bukan pribadi, membahas congormu. baru aku percaya ada tidak 3 membahas pribadi. congormu. Kami tidak membahas congormu. Gimana sih? Kami membahas Alkitab. Alkitab kami tertulis bapak dan anak. Kakeknya nanti kamu cari karena kamu congor dengan kakek kan. Kamu cari kakeknya ya. Karena kami membahas tentang Alkitab bapak dan anak. Ya, Iya. congor Aku yang cari. kakek, Jangan ya. bernarasikan di luar Alkitab, Bang. Kalau nggak ada kata kakek nggak ada. Iya, Langsung bicara bapak. Jadi Tuh, jadi tujuan aku kami yang begitu. mencari. Oke, oke, dia- oke, Aku coba. tidak mengatakan. Coba, ada Jendriko. beleng-beleng. Iya, oke, sabar Jendriko, jangan dulu apa. Silakan coba kita kasih apa sedikit. Masya Allah, makasih Bang Luki. Kita kasih apa Bunda Rosi dulu. Bunda Rosi silakan. Karena Bunda Rosi ini dari tadi saya terkesan sama Bunda Rosi karena dia pegang-pegang Alkitab, apa dia pegang-pegang Bible. Berarti dia ini luar biasa berdata ya. Saya senang sekali sama Bunda saya. Silakan Bundaku, cantik, manis dan baik hati, silakan. Ya. Ini ilmu saya catat ya. Saya catat, silakan. Bang, aku gimana? Ini aku mau benerin lampu dulu. Soalnya lampuku mati. Iya, perbaiki lampu dulu. Jangan matikan camper. Bunda, lagi apa? Mute dikasih buka, Bunda. Mute dibuka. Ya, mute dulu. Kamu mute dulu, dengar Bunda Rosi, nanti Jendriko masuk ya. Nanti apa Bang Napi juga kalau mau masuk silakan masuk. Ini enak kalau pakai data. Buka mute-nya Bunda. Ini saya bantu. Terlalu cantik sampai mute-nya ini takut dibuka ini. Mute-nya. Saya bantu buka. Nah, itu 30. Oh dia turun ulang. jatuh. Oh nanti dia naik. Ya. Dia mungkin apa ini? Ini bagaimana Jendriko? Kalau tadi yang disampaikan Bang Napi itu saya sepakat karena begini. Kalau mengatakan bahwa dia punya bapak, pasti punya kakek. Karena di mana-mana itu logis sih, tapi itu selesaikan kalian sajalah, kan? Selesaikan Ya, silakan. jadi Jendriko. masalahnya saya begini, tidak ikut campur, ya, saya ya. bagian catat Oke, ya. saya. Silakan. Iya. Ya, santai Ya, kita. catat saja. Jadi begini, kami memakai yang tertulis. Kalau dia pakai yang tidak tertulis, kan kami berbicara tentang bapak dan anak, bukan berbicara kakeknya. Kalau kakeknya kan tidak tertulis dalam Alkitab, kan begitu. Jadi Anda berkata bahwa bapak-bapak gereja adalah karangan manusia, kan begitu, tulisan manusia kan. Jadi harus ini bantahan. Dengar, kau pakai kupingmu kasih bagus ya. Supaya saya ini pakai data, bukan pakai congor ya. Nah, Bapak gereja bukan pengganti para rasul. Ingat, ya. Ingat, Bapak gereja bukan pengganti para rasul. Ya, paham ya? Mereka adalah generasi setelah para rasul yang meneruskan, menjelaskan dan membela iman rasuli, ya, rasuli. Bukan pemberi wahyu, ya, bukan pemberi wahyu baru. Ingat itu ya. Jadi murid para rasul adalah saksi generasi pertama yang sangat penting yang disebut bapak-bapak gereja. Polikarpus adalah murid Yohanes, ya. Ignatius itu murid Yohanes, ya. Clemens Roma itu murid Rasul Petrus dan Paulus. Kesaksian mereka sangat dekat dengan zaman para rasul. Anda harus paham itu, belajar. Jadi kalau tidak ada pendidikan jangan congor-congornya doang ya. Alkitab memerintahkan menjaga tradisi rasuli. Artinya apa yang disampaikan oleh rasul itu yang disampaikan oleh Yesus kepada para rasul untuk memberitakan amanat agung kepada segala bangsa, seluruh dunia, seluruh makhluk, merujuk kepada manusia bukan hewan. Karena ada yang klaim bahwa itu hewan, boleh kambing, sapi, memang betul makhluk hidup. Tetapi dalam Markus 16 ayat 16 itu merujuk kepada manusia, barang siapa saja, termasuk you dan I, ya.
tidak ada dalam Alkitab, tapi you dan I itu sudah mencangkup barang siapa saja, ya. Sudah. Langsung baru di dalam situ berpegang. Tunggu dulu, brother. Oh iya. Belum, brother. Oh, Ya, brother, nanti ini Ibu Rosi terlalu- atau Bang Napi masuk ya. Saya mute ya. Oh, Saya bagian iya. catat ya. Tapi ya, jadi saya hanya membahas dulu tentang Tapi jangan klaim terlalu bahwa, lama lagi. Jangan kau bagi dari iya, kejadian oke, sampai siap, siap. wahyu. Kalau Gantian kejadian lah sampai ya. wahyu, Selah. sediakan bantal. Sediakan bantal, sediakan kopi. Oke, jadi saya menangkapi dia mengatakan bahwa itu tulisan manusia, tulisan bapak-bapak gereja yang karang-karangan. Nah, itu yang saya bantah dulu deh ya. Jadi, ingat Alkitab memerintahkan menjaga tradisi rasuli karena ini yang oleh Tuhan sendiri, Tuhan Yesus, berpegang pada tradisi yang telah kamu terima baik secara lisan maupun melalui surat kami dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15. Kita bisa baca 2 Tesalonika 2 ayat 15 ya. Tulisan Bapak Gereja membantu melawan bidat ya. Kalau tersumbing pas itu ya, tersumbing tahu kan? Tersumbing mengerti? Nah, melawan bidat ya, dan memahami iman rasuli. Nah, jadi melawan gnotisme, arianisme, deketisme dan ajaran sesat lainnya. Tanpa mereka, tanpa bapak-bapak ini gereja, tanpa rasuli ini ya, banyak kebenaran iman rasuli bisa hilang. Jadi mereka adalah berdasarkan Alkitab dan sejarah bahwa bapak gereja bukan pengganti para rasul. Ingat, mereka adalah generasi setelah para rasul yang meneruskan, menjelaskan, dan membela iman rasuli, bukan pemberi wahyu baru. Harus paham ya. Jadi Alkitab adalah otoritas tertinggi, sejarah gereja adalah saksi, bukan pengganti kitab suci ya. Ingat ya, sejarah gereja itu ya, Alkitab adalah otoritas tertinggi, sejarah gereja maupun bapak-bapak gereja adalah saksi, bukan pengganti kitab suci. Harus paham ya. Jadi dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi mereka bukan sumber wahyu, tetapi saksi iman rasuli dari generasi awal gereja sampai ke kita dapat tongkat estafet ya. Ya, paham ya? Lalu ya, kita teliti dan uji, semua ajaran harus diuji dengan Alkitab, sejarah dan akal yang sehat ya. Kamu akal yang tidak benar karena kenapa kamu bilang, "Oh, bisa saja dia berbicara dengan dirinya sendiri." Oke, 1 hari 2 hari boleh berbicara dengan diri sendiri. Kalau berbicara selama 3 tahun itu disebut apa ya, kekurangan mental, itu sakit jiwa. Kau ini kalau berbicara Ya, orang sakit operasi, jiwa, orang kau sudah tahu. mati nih lama sampai. Oh iya. Oh iya, lanjut, Bicara lanjut, itu yang lanjut. sedikit, Jadi singkat, jelas dan tepat. Ini sudah panjang, congor, sesat pula. iya, oke. Jangan terlalu tinggi, biarkan. Kasihan Ibu Rosi itu di atas, dia mau apa-apa begitu. Ganti-gantian kita. Ya oke. Begitu. Oke, jadi Biar ya, gantian, oke, biar durasi sekali begitu. lagi ya. Oke, jadi berpegang teguh pada kebenaran, tetapi setia pada iman rasuli yang telah disampaikan sekali untuk selama-lamanya. Ya, kalau Oke, berbeda luar dari biasa. ajaran Kekristenan, ya, dalam Galatia 1 ayat 8 ya. Galatia 1 ayat 8. Gale-gale? Ya. Galatia. Oh, 1 ayat Galatia, saya 8. pikir Sekalipun gale-gale. Oh iya, iya. malaikat dari surga Dia memberitakan bicara Injil. terlalu ini ya. Oke, silakan. Iya, Galatia, Iya. walaupun Oke, Galatia, iya, iya. dikatakan Galatia 1 ayat 8, sekalipun malaikat dari sorga memberitakan Injil yang berbeda dari apa yang diajarkan para rasul adalah murid-murid Yesus, terkutuk. Ya, sekalipun malaikat. Jadi hati-hati ini yang diloncat ke bawah ini yang Kenapa loncat kau ke dasar tunjuk-tunjuk baik. Bang Ya. Jeff begitu? Bang Jeff tidak ada Iya. masalah. Kenapa kau tunjuk-tunjuk Bang Jeff begitu? Yang satu ini. Karena dia ini sudah berapa kali saya ada jelaskan, tapi otaknya nggak tahu di mana. Nggak Iya, bawa otak tidak mungkin. usah tunjuk-tunjuk Bang Jeff begitu. Biarkan nanti mereka punya narasi begitu. Oke, silakan. Siapa yang mau tanggapi? Mungkin Bu Rosi atau Bang Napi atau gimana? Silakan. Oke, siap. Ya, host. Siap, tanggapi siap. Oke, sedikit aja. Sedikit aja. Ya. Jadi dia tadi mengatakan dia melempar tanggung jawab kepada saya untuk mencari kakeknya. Padahal narasi saya tidak pernah mengatakan Tuhan punya bapak. Bagaimana itu host saya mencari kakeknya? Harusnya kalian yang mencari karena itu bukan narasi saya. Itu poin pertama. Poin kedua, kalianlah yang bidat karena kalian membuat Tuhan itu punya bapak. Di dalam Markus 12 ayat 32 dikatakan Yesus tidak ada yang lain. Itu kata ahli Taurat itu. Di ayat 29-nya Yesus berkata satu-satunya. Markus 12 ayat 32.
Ini ahli Taurat berkata, tidak ada yang lain. Kau ahli apa kau? Ahli jampinya kau. Kau mau melawan ahli Taurat? Kau kan ahli jampi dari abad ketiga. Ini mengatakan, lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa. Esa itu tidak ada yang lain. Kenapa kau bilang ada 3 pribadi? Congormu aja kau bawa-bawakan dari tadi. Udah itu dulu host. Lanjut host. Ya mungkin Bu Rosi silakan tambah sedikit Bu Rosi. Dalam hal ini saya ada setujunya dengan Nabi ya, bahwa memang pengajaran Tritunggal 3 di dalam kekekalan itu mirip dewa-dewa Hindu ya. Tetapi ya di sisi lain, kalau Bang Nabi ini bilang bahwa Yesus itu sepenuh-sepenuhnya Bapa, itu juga suatu kesalahan yang besar ya. Kenapa begitu? Kalau Yesus disalib berarti sorga kosong. Gitu ya. Terus Yesus berdoa kepada luar dirinya biasa. sendiri. Jelas Yesus bilang Bapa itu lebih besar dari dia. Dan Bapa itu adalah sumber cahaya. Yesus itu apa? Yesus adalah cahaya yang keluar dari sumber cahaya. Dan Yesus mengambil gambar wujudnya seperti apa? Seperti malaikat, Ibrani 1 ayat 9. Makanya Yesus kalau nongkrong bareng dengan malaikatnya, ya itu mirip gitu loh. Gambar wujudnya, tampangnya, tinggi badannya mirip dengan malaikat. Bisa dibuktikan. Jadi Kejadian 1 ayat 26 yang dirujuk oleh tadi Bang Kolbi ini ya. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu artinya apa? Yesus berbicara di hadapan para malaikatnya. Kita di situ bukan Tritunggal. Yesus berbicara di hadapan para malaikatnya. Kita itu gitu, Yesus dan para malaikatnya. Jadi saya serang ya langsung nih. Saya serang Tritunggal dan saya serang juga Bang Nabi sekalian. Ya, jadi Langsung memang hanya ya, saya mute. Bapa dan anak aja ya. Ya, kalau Roh Kudus itu adalah pribadi Bapa itu sendiri atau Roh Bapa. Karena begitu selesai tugas di dunia ini, Roh Kudus itu kembali lagi menyatu dengan Roh Bapa. Begitu. Jadi memang hanya ada Bapa dan anak. Tetapi kan gini, karena anak itu mengambil wujud, ibaratnya gini, air saya ambil dari samudra nih, 1 gelas misalnya. Nah, kalau Anda mau hitung air yang di dalam gelas itu, maksudnya air yang di samudra 1, air yang di dalam gelas itu 1, padahal sumbernya dari samudra, ya silakan kalau mau dihitung 2. Tapi kalau mau dihitung 1 juga bisa kan? Oke, nanti ini siapa ini Dai ini? Nanti kamu diskusi dengan saya tentang apa ya? Tentang itu roh malaikat yang menciptakan ya. Ya, nanti saja nanti itu. Lanjut saja dulu. Mungkin nggak hari ini. Hari ini kan kita fokus dulu sama Kolbi dengan Nabi dulu nih. Host. Aku mau menanggapi Kak Rose itu mengenai Kejadian 1 ayat Oke, silakan. tentang bahwa kata kita itu bersama Allah itu bersama para malaikat dalam sidang ilahi. Satu hal yang Kak Rose Mayde ini adalah satu tafsiran yang mengarang lah ya, karena memang tidak ada sidang ilahi berbicara di Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26 itu berbicara Allah Tritunggal, di mana Elohim yang jamak itu memang terdiri dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, sementara kalau kita baca di Alkitab, tidak ada berbicara sidang ilahi itu bersama para malaikat. Tidak pernah. Yang melakukan sidang itu hanya Allah kepada manusia, penghakiman. Dan penghakiman itu akan ada di hari kiamat. Ya, jadi sidang ilahi itu tidak pernah Allah bersama malaikat, tetapi yang melakukan sidang ilahi itu adalah Allah itu sendiri kepada para tentara dan juga malaikat yang bukan di atas keputusan Allah itu sendiri, bukan menjadi sidang ilahi yang ikut-ikutan malaikat sebagai pengambil keputusan. Semua keputusan ada di atas tangan Allah Tritunggal. Tidak ada keputusan di tangan malaikat. Jadi berbicara Kejadian 1 ayat 26 itu berbicara Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus, yang merujuk pada kata kita, bukan merujuk kepada malaikat yang seperti Kak Rose bilang sidang ilahi. Saya rasa hal itu komentar saya, dan kalau memang mau dibantah lagi itu terserah Anda, tafsiran Anda atau Boleh saya jawab? Bang Loding boleh saya jawab, nanti ke Bang Nabi. Saya jawab cepat aja ya. Ya, Boleh, jadi silakan. Anda bilang ini sedang ilahi, ini bukan pengadilan, ini masalah penciptaan, ya. Ya, jadi kalau Anda baca di ayat 38 ayat 7, sebentar, gantian, saya lagi ngomong ya. Gantian.
Jadi sebenarnya ketika Tuhan menciptakan alam semesta, universe, planet-planet dan segala macam, malaikat-malaikat itu menemani Tuhan dan mereka bertepuk tangan ketika Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi saya tetap bilang ya bahwa kita itu adalah para malaikat. Mereka bertepuk tangan ketika Tuhan menciptakan planet-planet itu dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi bukan Tuhan Tritunggal, nggak ada Tuhan Tritunggal, nggak ada. Dalam hal ini Bapa memberikan tugas penciptaan memang kepada Sang Putra. Karena Bapa itu terlalu besar. Tidak ada tempat yang bisa menampungnya. Makanya dengan hikmatnya Salomo berkata apa? Langit adalah tahtamu, bumi adalah tumpuan kakinya. Bumi cuma tumpuan kakinya. Anda bisa bayangkan setinggi apa Bapa itu besarnya. Misalnya ya kalau bisa diukur. Gak bisa, gak ada yang bisa menampungnya. Makanya Bapak menyatakan diri secara parsial. Nah ini yang ditentang oleh orang-orang JO. Dia bilang Yesus itu sepenuhnya Bapak. Ini keeroran lagi. Yang benar adalah Yesus itu memang punya Bapak, punya Tuhan. Yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha kuasa, yaitu Bapak yang berdiam dalam terang yang tidak terhampiri. Bagaimana dengan Yohanes 1 ayat 1? Baru sih pasti menggunakan perjanjian baru, betul. Bahkan Anda sebagai Marsion pasti sangat kuat Ya, kepada ke perjanjian Bang baru. Nabi Di dulu, dalam Bang Yohanes Nabi 1 dulu. ayat Nanti 1, lanjut. Nanti kita bahas Yohanes 1 ayat 1. Bang Nabi. enggak, Baru saya ke Bang itu alasan Gantian, saya argumentasi gantian. untuk membantah Anda. Gantian Bang Jadi Kolbi, gantian. Kasihan Bang Nabi. Gantian. Nabi ya. Silakan Bang Nabi. Lanjut aja, Bang Kolbi apa gimana Bang Iya, Kolbi kalau silakan Bang lanjut apa Nabi, jadi Yohanes 1 ayat 1 itu jelas sekali membantah bahwa adanya kejamakan dari Allah Tritunggal. Katakan Yohanes 1 ayat 1, Sang Firman, Hologos, bersama-sama dengan Allah Bapa. Ya, jadi memang Allah Tritunggal itu berbicara Bapa yang memiliki bersama-sama Firman dan Rohnya. Jadi itu jelas dikatakan untuk mengatakan Kejadian 1 ayat 26, kata kita itu adalah ada 3 pribadi atau 3 subjek, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai Allah kita yang Tritunggal itu. Begitu. Ya, jadi artinya memang harus kalian ambil posisi bahwa kalian bukan Kristen. Ya, si Jenrico dengan si Colby bukan Kristen karena kalian itu Tuhan kalian 3 pribadi. Gitu loh. Kristen itu artinya hanya Yesus Tuhannya. Nggak ikut bapaknya Yesus. Hanya Yesus. Kristen itu artinya pengikut Yesus, bukan pengikut bapaknya Yesus atau bukan pengikut Tritunggal. Nggak ada Kristen adalah Tritunggal, nggak ada. Kristen adalah pengikut Yesus. Jadi termasuk juga Bu Mary ini dia bukan Kristen, tetapi dia juga yaitu Marsion kah apakah. Jadi Kristen sejati adalah Nabi 28 meninggikan Yesus satu-satunya Tuhan. Kalian inilah Kristen palsu, Kristen penyesat. Kalianlah yang dibidatkan oleh Alkitab. Saya dibidatkan oleh bapak-bapak gereja kalian itu yang sudah jadi bangke. Kalian dibidatkan oleh Alkitab karena kalian menyangkal Yesus satu-satunya. Yudas 1 ayat 4, orang fasik itu adalah dia yang menyangkal satu-satunya Tuhan kita. Jadi kalian yang menyangkal Tuhan yang satu-satunya itu adalah orang fasik dan ditentukan untuk dihukum. Itu Yudas 1 ayat 4 kita baca ya. Jadi hati-hati kalian jangan menjadi penyangkal firman Tuhan dengan doktrin manusia. Itu Yudas 1 ayat 4. Sebab ternyata ada orang-orang tertentu telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum, termasuk si Jenrico dan si Koldi dan si Mary. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Elohim kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya, bukan salah satunya, satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi kalian ini adalah antikris karena kalian menyangkal Yesus satu-satunya dengan mengatakan bahwa Yesus punya Bapa. Makanya ku kasih PR-mu, tunjukkan dulu kakeknya. Tetapi akhirnya kalian nggak mau mengakui dan kalian tidak bisa mencari KTP kakeknya di mana. Ini yang menjadi persoalan kalian di sini.
Jadi kita lihat lagi ayat 25, Yudas 1 ayat 25. Elohim yang Esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi dia adalah kemuliaan, bukan bagi mereka. Bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bagi bapaknya Yesus. Ngarang aja kau dari tadi. Oke. Silakan. Kita berbicara Kristen ya. Kristen itu artinya berbicara pengikut Kristus. Kristus itu merujuk kepada gelar Sang Mesias Yesus yang adalah anak Allah yang diutus oleh Bapa sebagai Sang Juru Selamat. Nah, kalau kita memang mengikuti kata Tuhan Yesus yang adalah Kristus Mesias, kamu baca lagi 1000 kali sampai paham Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi tidak akan ada yang sampai kepada Bapanya kalau tidak melalui Yesus. Jadi kalau kamu memang pengikut Yesus, pengikut Kristus, imani bahwa Yesus jalan kepada Bapanya. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapanya kalau tidak melalui Yesus. Jadi kalau kamu tidak mengakui ada Bapa Yesus, kamu tidak mendapatkan keselamatan. Yesus itu jalan tol begitu. Bentar, jangan dibantah. Ya, kalau kamu percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias dan Tuhan, kamu harus mengimani Yohanes 14 ayat 6, dialah jalan kepada Bapanya. Ya, kalau kamu tidak percaya kepada Bapanya, kamu akan tidak sampai kepada keselamatan itu. Makanya dikatakan Yohanes 3:16, ini ayat utama. Karena begitu besar kasih Allah Bapa kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi memang Bapa mengutus anaknya supaya kita diselamatkan. Jadi itu kamu kemanakan ayatnya? Itu ayat dasar utama yang harus dipakai semua orang Kristen yang harus dipercaya. Ya, jadi memang Bapa mengaruniakan anaknya untuk misi keselamatan. Makanya kita harus ngerti dulu secara teologi makna kata Elohim. Elohim itu atau Allah, sembahan kita, bahwa memang Allah kita itu jamak, di mana Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka dikatakan Matius 28 ayat 19, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka segala sesuatu. Jadi kita mengajarkan bahwa dibaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dikatakan dalam ada 3 yang memberi kesaksian di surga, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi di surga itu ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Jadi kamu kalau mau bayar ayat Alkitab, jangan pakai Alkitab lagi. Karena itu sudah tertulis di Alkitab. Kalau kamu bantah ayat itu, jangan pakai Alkitab lagi, dan jangan jadi Kristen lagi. Karena jelas tadi saya mengatakan Yohanes 14 ayat 6, Yesus jalan kepada Bapa. Yesuslah jalan keselamatan supaya kita sampai kepada Bapa. Ya, lanjut Bang Jendrio. Sudah. Ya, jadi kalau komentar dulu. Oke, silakan Jendri, silakan. Maksud saya begini, kalau kita membahas, setiap ayat itu dibahas dulu, selesaikan, baru pindah ke tempat lain. Begitu. Seperti tadi dibahas tentang Kejadian 1 ayat 26. Maksud saya begitu, jelas, kasih clear dulu itu, nanti gampang yang lain. Lain belum clear, sudah loncat ke tempat lain. Bagaimana kita mau habis? Ya, itu bukan pengajar yang baik atau seorang murid yang baik. Ya. Jadi saya maksud kasih clearkan dulu itu yang dikatakan tadi Kejadian 1 ayat 26 begitu. Ya saya jelaskan ya tentang Yohanes 1 ayat 26 itu bukan para malaikat. Oh iya. Ya. Nggak bisa dibantah, Tuhanmu 3. Ngapain kita bantah kau itu pagan kau? Tuhanmu 3. Mana Kristen kau? Nah, jadi pede kali kau Tuhanmu 3, Jeb. Pede kali kau jadi orang Kristen Tuhanmu 3. Nggak malu kau? Siapa yang bilang Tuhan 3? Itu kan tanggapan Anda. Kenapa kau bilang dia punya bapak? Siapa Israel? Kan ada ayatnya. Kenapa tadi kau ayat bilang dia punya bapak? Itu ayat Alkitab nggak? Yang aku sampaikan ayat Alkitab nggak? Nggak ada Alkitab nggak. Makanya aku bilang konsili itu hasil dari kita nggak ngomongin konsili. Kita ngomongin ayat Alkitab. Emang aku dari tadi ada ngomongin Bapak Gereja. Aku ngomongin ayat Alkitab. Itu kan semua tertulis di Alkitab. Kenapa kau bilang dia punya bapak, tetapi kau ngarang kau, Jeb? Kau bilang tadi dia punya bapak, tetapi giliran ku bilang Tuhanmu 3, kau nggak terima. Gimana sih kau? Tadi yang kau harus terima. Aku tidak seorang, Yesus sendiri mengatakan, aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku.
Itu apa itu? Itu tunggu. Makanya kau harus terima Tuhanmu tiga. Tiga pribadi Makanya Tuhan harus kau dalam terima satu Tuhanmu hakikat tiga Allah. seperti Sedis. Tiga pribadi Tuhan dalam satu hakikat. Satu hakikat. Tiga pribadi dalam satu hakikat. Elohenu Adonai Ehad, satu Allah yang esa dengan pribadi yang ehad atau jamak. Taunya kau arti tiga pribadi? Jeb, kau Silakan, taunya kau arti apa pribadi yang itu dimaksud apa? dengan pribadi? Arti pribadi itu apa? Pribadi itu dia punya kesadaran sendiri. Kesadaran Bapa bukan kesadaran anak. Ya, karena memang Kesadaran pribadi anak itu bukan kesadaran berbicara Roh Kudus. berbicara subjek Artinya yang di situ sudah memiliki ada tiga oknum itu, ada tiga oknum, satu hakikat atau satu inti, Nah, satu sama-sama hakikat itu Tuhan. apa? Satu hakikat itu satu enggak? Sama-sama Tuhan tiga-tiganya. Bukan sama-sama Tuhan, tapi satu. Makanya katakan Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa gimana adalah sih satu. kau? Memang begitu kebagaimanaan Allah itu seperti itu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Memang begitu Allah kita. Kamu jangan membantah ayat kita, memang seperti itu Itu kebenaran. Tuhan pagan, itu Tuhanmu. Tuhanku Kejadian enggak kayak 1. gitu. Tuhanku hanya Yesus. Yesuslah Kejadian 1 Bapa, ayat 26. Yesuslah Anak, Yesuslah Roh Kudus. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah sampai kita di mana? menciptakan. Allah berfirman, baiklah kita menciptakan. Itu yang berfirman itu Allah. Allah itu jamak kita. Kau nggak bisa bantah lagi. Kau tahu nggak artinya apa yang kau katakan itu? Kau sedang mengatakan bahwa kau itu Kau adalah kan dari tadi pagan. cuma ngomong framing doang, Kau framing. menentang Alkitab. Membantah nggak bisa. Bang Loading, aku nanti lanjut lagi ya. Soalnya aku ada urusan soalnya. Nanti kita lanjut, mungkin kita atur waktu lagi untuk live. Soalnya aku udah lumayan juga, ada 1 jam lebih ya. Oke, Jendriko jangan kabur ya. Dia sudah janji tadi tidak kabur. Siap Bang Jeff. Oke, makasih Oke, teman-teman siap semua Bang ya. Jeff. Makasih yang Oke, oke, siap, siap. sudah Ya, buat ngasih teman-teman duit. semua di apa ini? Jadi itu, siap, Jeff. siap. Oke, Hmm. siap. Ya, aku itu Ya, oke teman-teman semua dikencangkan lagi. Iya, sabar. Teman-teman semua dikencangkan lagi tap-tap layarnya dan di YouTube PST Loading TV dibantu like-like-nya, kasih kencang teman-temannya. Dibantu dulu kita kerjasamanya. Ini kita dalam metode-metode belajar ya. Nah, silakan kita kembali kepada topik. Apakah Anda setuju dengan Tuhannya 3, Bang Jendriko? Oh, dia malu-malu. Dia malu-malu tapi betul. Ya. Silakan, Setuju, silakan. masa Tuhan Siapa lagi? tiga? Ya, nanti kita berbagi-bagi bicara saja. Kita kan sudah dewasa. Kita berbagi-bagi bicara saja, begitu ya. Tunjukkan kalau kita diskusi ini diskusi yang beradab, begitu. Namanya orang diskusi itu sudah sepakat sudah sepakat bahwa kita semua tidak akan sepakat. Yang penting netizen bisa menilai mana yang pakai dalil, mana yang tidak pakai dalil. Nah, begitu. Ya, silakan siapa duluan? Silakan. Ya, Bu Rose mungkin mau masuk. Silakan Bu Rose. Bundaku yang paling cantik, ya. silakan. Jadi, Pak. Ya. Jadi, ya, Bang Nabi ini nyuruh-nyuruh nyari kakek. Nggak ada kakek, yang ada itu Bapak. Istilah Bapak itu pertama kali muncul di Kejadian, ya. Kejadian 4 ayat 20. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapak orang-orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Bapak itu berbicara tentang sumber atau yang pertama kali. Gitu ya namanya bapak. Gitu loh. Dan lagi disebutkan lagi ya. Ada lagi nih, Jila melahirkan anak yaitu Tubal Kain. Bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Bukan kakek tukang tembaga, nggak ada. Bapak tukang tembaga dan tukang besi. Jadi bapak itu menandakan apa? Yang pertama kali yang menjadi sumber itulah kata bapak. Makanya kan bapak anak. Nah, kalau memang 3 Tuhannya bapak anak dan Roh Kudus ya kenapa nggak bapak anak dan cucu aja ya? Kalau memang itu yang Tritunggal begitu. Nah kalau sekarang Bang Nabi ya soal Anda menyangkali bahwa Tuhan Yesus itu punya bapak ya. Bapak itu memang ada. Kalau Anda baca itu di Matius 17 ayat 5, jelas di situ Yesus kan ada dengan 3 muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yesus mengalami perubahan rupa, wajahnya bercahaya. Lalu turunlah awan dari langit. Ya, awan terang. Ini adalah penampilan Bapa Sorgawi dan juga suara yang dari sorga turun. Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Berarti Bapak ada dong.
dalam wujud apa? Awan terang. Di situ juga ada Yesus. Jadi tadi teori Anda, doktrin Anda bahwa Yesus adalah Bapa sepenuhnya bohong. Karena sudah jelas di Matius 17 ayat 5 tadi ada awan terang turun dari langit ya. Itu tampilan Bapa surgawi, juga suara dari sorga, suara Bapa. Jadi Bapa dan Putra itu ada di TKP yang sama. Anda nggak bisa bantah ini. Ya, orang JO, Anda nggak bisa bantah ini. Bapa dan anak ada di TKP yang sama. Matius 17 ayat 5. Mau dikemanain ayat ini? Konyol Anda Bang Nabi. Dan juga Yesus berapa kali bilang dia itu diutus oleh Bapa. Di Yohanes itu yang namanya diutus tuh banyak banget ayatnya. Dia diutus oleh Bapa untuk melakukan tugas kristologi. Nah, gitu kan? Untuk apa? Mengalahkan kuasa maut, kuasa iblis. Makanya dia menjadi manusia untuk memenuhi panggilan dari peraturan dari Melkisedek. Anda nggak ngerti kalau yang ini Bang Nabi. Jadi sekali lagi saya tegaskan ya, juga ditegaskan di Yohanes 17 ayat 3. Hidup kekal itu adalah mengenal Bapa sebagai Tuhan, satu-satunya Tuhan yang benar, dan bahwa engkau telah mengutus Yesus Kristus. Jadi Anda udah kalah di sini Bang Nabi ya. Di Matius 17 ayat 5, Bapa dan anak ada di TKP yang sama. Lanjut. Iya, jadi sebenarnya gampang kalau membantai itu. Yohanes 10 ayat 38 katanya Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Bagaimana kau membantai itu? Dor. Lemah sekali narasimu itu. Ya, jelas ada Bapa, ada Bapa anak. di dalam dia, Jelas ya. Kalau dibilang aku dan Bapa adalah satu. di dalam Yesus memang kan aku. berasal Aku di sebentar, dalam Yesus Bapa. berasal dari Bapa. Yesus keluar dari Bapa. Yesus itu zatnya cahaya juga. Bapa sumber cahaya, cahaya yang keluar dari sumber cahaya. Kalian kan nggak pernah mengakui bahwa Yesus itu bahwa Tuhan itu aja. zatnya cahaya. Tuhan itu punya zat, yaitu cahaya. Yesus itu hanya sebagian cahaya. Bapa itu sumber Yesus cahaya. sudah bilang Bapa di Gitu. dalam aku Anda udah di dalam kalah, Bang. Bapa. Anda udah kalah. Gimana sih? Bapa dan anak ada di Bapa DKP yang di sama. dalam aku Matius di dalam 17 ayat Bapa. 5. Dan juga satu lagi saya punya bukti nih Bang Loding. Di Yohanes 12 ayat 28-29 Yesus bilang begini, Bapak ini muliakanlah namamu. Lalu suara dari sorga turun, aku telah memuliakan. Lagi-lagi ada penampilan Bapak surgawi berupa suara buntut. Jadi jelas ya, udah ada dua bukti nih. Ya, Bapak dengan Iya, anak memang beda. Ya, Yohanes 12 ayat 29. Anda nggak bisa bantah. Bapak dengan anak ada di TKP yang sama. Jadi omong kosong Ya, ajaran Anda sebentar, bahwa Yesus sebentar. itu sepenuh-penuhnya Bapak. Omong kosong ajaran Anda itu. Sudah dikatakan tadi Bapa di dalam aku, loading adalah tubuhnya. Kalau Loading kita juga bantu, adalah rohnya. kalau kita taat kepada Dengarkan perintah dulu. Yesus, Ini aku waktu udah di dalam saya, Yesus, sabarlah. Yesus di dalam aku. Yang di dalam itu maksudnya apa? Firmannya di dalam Sabar. Bukan pangku-pangkuan, artinya bukan pangku-pangkuan, Ya, sabarlah, tapi firmannya sabar. di dalam kita. Gitu loh. Ya. Firman Bapa di dalam Gini, Yesus, gini. di dalam Bapa firmannya. Gini, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Rohnya loading adalah loading, tubuhnya loading adalah loading. Itu yang dimaksud di situ. Oh iya. Bagaimana rohnya loading bukan loading? Gitu. Jadi itu membuktikan justru dia mengaku dia di situ Bapa. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Tidak dibilang itu Bapa di pengakuan yang sampingku. nggak bisa Dengar. dibenarkan lagi karena tadi kan udah ada Kalau mereka dikatakan- bukti, Bang. Bapa Sebentar. dan Putra Kalau ada dikatakan di TKP Bapa di yang sampingku, sama. Jadi Anda cara menafsirkan Bapa di perkataan sampingku, tadi salah baru- karena Bapak sudah membuktikan dia Ya, ada di TKP yang gimana sama dong? dengan Sang Putra. Pengajaran Anda nggak bisa, Bang. Tidak ada itu Kalau Anda paham bilang Bapak pagan itu disalib, Mary, itu ya. paham pagan. Sorry, berarti yang disalib itu Sama betul-betulnya kok Bapak seperti ya, si Bang? Solata ini paham pagan ini. Bapak yang disalib pagan. ya. Bapak Ada yang disalib bapaknya. enggak kosong. Tanya kakeknya. Gimana sih Inilah kau? kalau pengajaran ini juga pengajaran sesat sebenarnya nih. Kan sudah Cuma kukatakan sesatnya beda. tadi. Mengatakan Abang, Yesus sepenuh-penuhnya Abang. Bapak itu pengajaran sesat juga. Kalau mau kasih naik yang berkualitas ya. Saya ini pusing Ricky. Saya pusing. Ini dari tadi framing tapi nggak ngomong apa-apa si Jendriko ini. Ngomong tahapan apa yang kau ngomongkan Sudah dari tadi? berkelahi. Iya, Silakan, ini Bang, berkualitas Bang, semua. Bang. Mereka Apa perang sih ini kalian? perang dalil. Kalau kamu tadi perang itu perang Ngomong, perang entah congor. apa yang Mereka ngomong mereka tadi. berdua ini perang dalil.
Jadi siapa yang Apa yang pegang kau congor ngomong ini, tadi begitu? host? Siapa yang pegang Ya? congor di sini, host? Iya, coba. Siapa yang pegang? Ini Ya, si kan, Jenrico Tuhan dia, ketiga. Jenrico dia mengatakan Yang bahwa Yesus di Taman Getsemani itu berdoa kepada Bapaknya. Berarti Yesus punya Tuhan. Benar kan Bang Solata? terus? Yesus punya Tuhan kan? Nah, betul Nah, kan betul. Jenrico? Terus? Betul apa salah? Terus yang Yesus dibawakan punya Nabi Tuhan, kan? Bapa di dalam apa? Yang dibawakan Nabi Yesus dan Bapa itu satu. Berarti coba baca di Yohanes 15 ayatnya yang keempat. Yesus mengatakan barang Oh, siapa iya, di dalam silakan. aku di dalam dia. Berarti kita juga Yesus, Bang Nabi. Karena Yesus di dalam kita dan kita di dalam Yesus, berarti kita juga Yesus. Oke, berarti kau Yesus begitu. Iya, menurut kamu kan? Berarti kita Yesus menurut kamu karena Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa, maka dia adalah Bapa itu sendiri. Berarti Yesus di dalam kita dan kita di dalam Yesus, berarti kita juga Yesus. Bukan menurut saya, itu menurut Yesus. Kok menurut saya? Gimana sih kau? Kau baca bagus-bagus lah, bodoh. Oke. Menurut kau kan Yesus bilang, bahwa loh, dialah Bapa itu. kau kan bilang tadi Bapa dan Bapa di Menurut dalam Yesus. Yesus dan Yesus di dalam Bapa. Ya kan? Nah, kalau Yesus Solata di dalam botol, kita, dengar dan dulu, kita di dengar dalam dulu. Yesus, berarti kita juga Yesus. Gak nyambung. Inilah cara kau lari. Kau Loh, mau kok lari. Jadi di situ dengarkan. Makanya Jadi di begini, situ kau makanya sudah begini, Bang mengatakan Napi. Jangan kau merasa sok hebat. Tuhanmu lebih dari satu. Itu aja, udah selesai kita. Ya mau lebih dari apa? Kau Mau jangan lebih dari ngeyel. apa? Gak ada Kenapa orang kau Kristen. Kenapa kau keberatan? Kenapa kau keberatan? Kau keberatan sesuai dengan isi Alkitab. Kau mau melanggar isi Alkitab kalau Yesus punya Bapa. Kau Kalau yang Yesus- melanggar isi Alkitab. Kok aku yang Nah, melanggar? terus kalau Yesus meminta kepada Kenapa kau Bapa, kau melanggar. Kau mau melanggar perkataan Yesus. Kalau Yesus Jadi ada meminta kepada bapaknya. Bapaknya, kalau Yesus itu bersyukur Siapa kepada Bapaknya, kakeknya? kau melanggar. Oke, ada bapaknya, siapa kakeknya? Tunjukkan kakeknya. Oke, kalau ada anak tangga, siapa bapak tangga? Makanya berarti kiasan kan? Berarti metafor kan? Dia Selamat metafor. kau. Jadi ada Ya anak udah, tangga. kalau metafor berarti tidak benar-benar ada bapaknya, bodoh. Bodoh kali kau jadi orang. Loh, kok bisa gitu? Kau bisa gitu. Kau yang membantah argumenmu sendiri. Makanya jadi kalau kau mengatakan oke, anak tangga, itu adalah metafor. kalau ada anak, ada bapak tidak? Berarti tidak benar-benar dia punya bapak. Gimana Berarti sih kau Yesus, ini? berarti Yesus berbohong kalau dia punya bapak. Kalau Tadi dia bilang kau sudah aku, masuk ke anak tangga. Kenapa semua kau borong berarti Yesus perkataan? berbohong. Berarti Yesus berbohong. Memanglah kalian Tritunggal, bertobat kalian Tritunggal. Kalian itu penipu. bertobat. Kau yang Kalian bertobat. penipu kalian. Kau yang kalian. penipu. Ada bapak kok tidak Kau bilang Tuhan tidak itu diakui satu, bagaimana? tapi kau bilang tiga. Inilah roh Tritunggal, ini roh penipu ini semua. Coba kau baca, Mutar-mutar coba kau kayak baca ular. Yohanes 1. Coba kau baca Yohanes 1. Inilah Yohanes roh Tritunggal, pasal 2 penipu ayat semua ini. 22. Coba kau baca Yohanes 1 pasal 2 ayat 22. Kau tidak mengakui Bapa, kau pendusta. Iblis juga pakai ayat. Tahu kau iblis juga pakai ayat. Kau Siapa yang iblis tidak ya? mengakui Bapa, dia adalah pendusta. Jadi kau adalah pendusta. Coba kau baca, buka dari kau. dalil ini. 1 Yohanes pasal 2 ayat 22. Coba kau buka situ. Iblis juga pakai dalil. Iblis juga pakai dalil. Mana dalil iblis? Ada enggak dalil iblis? Kau Mana lah dalilnya? Mana dalilnya iblis? Makanya kau Mana? belajar lagi Solata Longor. Ya kau belajar Tuhanmu dulu pun baca banyak. di 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-22. Jadi siapa yang tidak mengakui anak, tidak mengakui Bapa, dia adalah pendusta, penyesat ya macam kau ini. Kau tidak mengakui Bapa Kita kan? mengakui, Penyesat tapi kau, kita tidak pendusta. mengakui itu tiga pribadi, Longor. Jadi kau mengakui Belajar Bapa lagi tidak? kau, bodoh kali kau jadi Kau, orang. kau Bikin mengakui malu Bapa? aja. Kau mengakui Bapa tidak? Ya dia disebut Bapa, dia disebut anak, dia disebut Roh Kudus. Tetapi itu adalah Siapa yang merujuk Bapa? kepada Siapa yang satu. Bapa? Siapa yang anak? Siapa yang Bapa? Siapa yang anak? Yesus Bapa, Yesus anak, Yesus Roh Kudus. Kalau Tuhanmu satu. Coba kau Makanya baca Tuhanmu dulu. tiga. Coba kau baca dulu 1 Yohanes 2 pasal 22. Malu aja kalian ini. Coba kau baca. Buka Jenriko, buka sih? Jenriko ayatnya itu. Baru bacakan dia. Tidak mau dia baca. Tunjukkan Coba dulu buka mukamu itu. Udah bodoh, mukamu pun nggak Woi. nampak. Cuman ya, kau bodoh kali kau jadi orang. Coba buka dulu ya Jenriko. 1 Yohanes 2 Tunjukkan mukamu pasal dulu. 22. Mukamu, tunjukkan dulu mukamu. Muka ya. Ini loh.
Kau itu cuma Udah pakai bodoh. kacamata Ray-Ban saja. Tuhannya 3, cuman Model begitu. Coba kau buka 1 Yohanes 2 pasal 22. Kau ini pendusta ini, tidak mengakui Bapa. Udah cari kakeknya dulu, cari kakeknya dulu. Cari dulu kakeknya, jangan mudah congor kau, cari kakeknya. Kakek Nah, Yesus cari. jangan kau cari. Kau Kakeknya beriman Yesus dengan cari. landasan apa? Coba kau beriman dengan landasan apa? Kitab apa bukan? Cari kakeknya Yesus. Kalau Iya, kau bilang dia punya kau bapak, cari berlandaskan kakeknya. imanmu itu Tapi apa? tadi kau udah bilang metafor. Berdasarkan kitab apa? Udah sekamat Ada kau. nggak Tadi kau ditulis? bilang dia metafor. Udah kau sekamat. Ada Kau enggak udah di sekamat. Alkitab Kau bilang tadi ditulis, metafor. kakek? Ada enggak kakek? Kau berlandaskan imanmu itu iman Ngarang dari aja. mana? Kok ngarang? Kau yang ngarang. Udah air liur Kau aja pendusta kau. kok. Kau penyesat antikris. Sesuai dengan Yohanes 1 Kau pasal 2 ayat antikris. 22. Tuhanmu 3. Gimana kau jadi Kristen Tuhan 3? Jadi kalau Makanya Tuhanmu 3, begini ya. kenapa bisa Tuhanmu 3? Tanya kau Apakah beriman punya berlandaskan Tuhan? dari apa? Emang Bapak itu lebih besar dari dia, yang maha kuasa, yang maha tinggi, yang maha Akal kalian itu di ya sama mana? Bapak. Akal kalian di Saya mana? pernah bilang Tuhan dia kok maha punya kuasa bapak? loh, Akal yang maha kalian di tinggi dan mana? yang maha mulia. Anda Mikir juga dulu penyesat kalian. Bang Akal Nabi. kalian Sudah jelas tadi saya kasih buktinya. Penyesat. Di TKP itu ada Bapak, ada Sang Putra. Di TKP yang sama, Anda meniadakan bukti yang tadi saya kasih. Anda juga penyesat. Hanya orang-orang dengan Udah hanya jelas orang-orang ya yang Bapak orang Yesus orang bilang Bapak goblok itu lebih lah, besar dari yang dia. bisa kalian Bapak toko-tokoin. berdiam dalam yang terang yang tidak terhampiri. Dan ukuran Yesus itu ukurannya seperti ukuran malaikat sebelum dia berinkarnasi jadi manusia. Sekarang aku tanya. Anda juga Oke, aku penyesat, tanya Bang. sekarang. Anda tuh Saat Jatim